Jadi Allah itu berfirman bahwa manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan itu bersuku dan berbangsa untuk saling kenal, saling membantu, bukan untuk saling membunuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat OSDI semuanya, kembali lagi. Kali ini pada podcast OSDI 2024 yang dimana kita membawakan topik yang menarik nih, yaitu membumikan semangat keislaman dalam mewujudkan kemanusiaan global. Wah, keren banget kan? Dan tentunya juga sekarang udah bersama dengan kita pembicara yang juga wow tentunya, yaitu Ibu Rahmawati Hussein MCP PhD. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, gimana Ibu kabarnya mungkin sekarang? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah ya. Mungkin sebelumnya biar kita lebih akrab ya Bu kan. Iya. Biasanya Ibu dipanggil apa sih sama mahasiswa-mahasiswinya itu? Ya, ada yang panggil Bu Rahma, ada yang panggil Bu Ama ya, namanya biasanya yang dikenal Bu Ama kalau di dunia kemanusiaan. Mungkin saya mulai dengan memanggil Bu Ama gitu ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu ya? Aulia. Oke. Topik kita ini mungkin sekarang juga bersinggungan dengan yang lagi hangat-hangatnya akhir-akhir ini Bu ya, tentang kemanusiaan dan kemanusiaan global tentunya gitu. Nah, beliau ini teman-teman sebelumnya pernah menjadi wakil ketua humanitarian Forum Indonesia ya Bu. Ya, dan juga jadi wakil ketua di MDMC. Ya, gitu. Kalau boleh tahu ini kegiatan Ibu akhir-akhir ini tuh apa aja ya Bu? Ya, saya masih di lembaga resiliensi bencana atau yang dikenal MDMC ya, Muhammadiyah Disaster Management Center, dan di Muhammadiyah saya sekarang juga task force untuk bantuan kemanusiaan luar negeri atau Muhammadiyah Aid ya. Saya kemarin memang task force-nya Palestina. Jadi kalau topiknya itu ya insya Allah saya sudah tahu karena ikut membantu menyalurkan bantuan-bantuan Muhammadiyah ke masyarakat Palestina. Iya, karena juga ya Muhammadiyah ini kan ketika Muktamar ke-48 ya pada tahun 2022 itu karena dia juga menyampaikan pandangan, ada isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan ada juga kemanusiaan universal. Nah, Muhammadiyah juga itu kayak berusaha mewujudkan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin, seperti itu. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab kita langsung aja. Silakan, ya Bu ya. Ya. Mungkin yang pertama ini Bu, bagaimana nilai-nilai keislaman itu dapat kita terapkan untuk upaya kita mempromosikan perdamaian dan keadilan sosial gitu di tingkat global. Kasih ini. Jadi kalau bicara tentang nilai keislaman kita harus tahu dulu yang mana ya, karena nilai itu banyak ya. Untuk nilai-nilai kemanusiaan yang erat di dalam Islam gitu bisa kita mengangkat seperti yang ada di kitab surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akrabakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi Allah itu berfirman bahwa manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan itu bersuku dan berbangsa untuk saling kenal, saling membantu, bukan untuk saling membunuh ya. Ini nilai moral etika yang harus kita junjung. Jadi diciptakannya itu memang tidak satu, tidak hanya warga Palestina saja, Israel saja, Indonesia saja, ya, tetapi diciptakan memang bersuku-suku dan berbangsa. Iya. Jadi itu nilai kemanusiaan yang hakiki. Kita harus menghargai ya harkat martabat dari bermacam-macam adanya suku bangsa ya yang di Allah. Ini menurut saya nilai yang paling
besar ya, yang paling kuat ya. Kita perlu ya melakukan nilai keislaman tadi, menghargai perbedaan, menghargai nilai manusia yang diciptakan tidak tunggal. Berarti kita harus bisa menghargai perbedaan tadi ya Ibu, Iya. menghargai perbedaan, menghargai hakikat manusia itu seperti apa gitu. Kita harus juga tahu kayak gitu. Mungkin selanjutnya itu kan ada ya beberapa komunitas Muslim dan Muhammadiyah ini juga termasuk komunitas Muslim ya Bu, selain itu kan. Nah, bagaimana itu peran komunitas Muslim dalam menangani krisis kemanusiaan internasional saat ini Bu? Ya alhamdulillah ya, selama kami bergaul ya, komunitas Muslim itu sudah banyak membantu. Tapi juga secara perkembangan ya, biasanya Muslim itu senangnya membantu yang Muslim. Iya. Membantu yang non-Muslimnya masih sangat sedikit. Sementara yang non-Muslim banyak membantu Muslim gitu ya. Jadi ini situasinya yang perlu kita perbanyak. Kita saudaranya sendiri aja nggak dibantu, apalagi bantu saudara yang lain itu ya. Ini masih belum banyak. Artinya sebagai saya ambil contoh, kenapa kok orang Muslim sedikit yang membantu? Misalnya krisis-krisis kemanusiaan yang besar, baik itu bencana alam, bencana non alam seperti endemi ya, sakit-sakit, kemudian juga konflik, perang, itu paling banyak dari 10 besar itu 7 itu di negara Islam. Seperti Afghanistan, kemudian Syria, Irak, Yaman, Sudan ya, Rohingya ya, itu semua banyak ada dari 10 besar krisis itu 7-nya itu di umat Islam. Tetapi masih sangat sedikit ya umat Islam di dunia itu bersatu membantu ya, masih sifatnya sporadis. Kita berharap dengan jumlah umat Islam yang miliaran ini ya, kita bisa bersama-sama membantu ya, dan kita tidak hanya membantu umat Islam tapi kita juga membantu siapapun yang memang sedang membutuhkan. Ini sesuai nilai Al-Ma'un ya. Nilai Al-Ma'un. Iya, kita teologinya Muhammadiyah itu teologi Al-Ma'un, membantu yang membutuhkan, kan tidak pakai tanya agamanya apa, organisasinya apa. Kalau memang lagi membutuhkan, terutama kena bencana alam dan non alam, ini ya wajiblah kita bantu. Iya. Karena juga Islam tadi kan yang maunya rahmatan lil alamin lah kita. Upaya untuk rahmatan lil alamin. Jadi lil alaminnya tuh untuk segala keseluruhan semesta, ya, bahasanya ya. Jadi rahmatan lil alamin itu untuk semesta, bukan rahmatan lil Muhammadiyin, anggota Muhammadiyah, bukan rahmatan lil Indonesiin ya. Kita rahmatan lil alamin, memang betul-betul untuk alam, untuk semesta. Ini kita terus ya, dan alhamdulillah Muhammadiyah selama ini sudah membantu di seluruh dunia. Ya tidak semuanya, tetapi beberapa krisis baik itu Muslim dan non-Muslim kita sudah terlibat untuk memberi bantuan. Baik. Nah, kita juga tahu pastinya banyak budaya-budaya yang berbeda. Apalagi di Indonesia juga pasti ada berbeda ya budaya kita antar satu suku dengan yang lainnya, antar satu agama juga dengan yang lainnya, apalagi di dunia global ini. Lalu bagaimana Ibu? Prinsip-prinsip keislaman ini bisa mendukung dialog antar budaya dan antar agama untuk membangun saling pengertian dan kerjasama gitu di dunia global. Jadi kalau kenapa tadi saya bacakan surat Al-Hujurat itu kan sebetulnya prinsip dasar ya, bahwa nilai Islam itu memahami perbedaan. Jadi perbedaan itu sebagai rahmat, bukan perbedaan sebagai petaka ya. Jadi bagaimana perbedaan tadi yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bahasanya beda itu bisa menjadi landasan gerakan oleh umat Islam. Jadi kita membantu tidak mendasarkan pada golongan misalnya ya, dan ini sesuai dengan prinsip kemanusiaan universal ya, ada impartiality, neutrality, humanity, and independent. Artinya ketika membantu kita nggak mikir apa partai politiknya, nggak mikir organisasinya, tidak mikir bahasa dan agama.
Prinsip itu bisa luas karena di salah satu hadis kan juga disebutkan ya, yang sering dikutip bahwa menyelamatkan satu manusia itu ibaratnya menyelamatkan semesta. Jadi kita saya agak lupa ini, biasanya saya ingat ini ya, itu salah satu yang sering dikutip ya, dan itu bahkan dipakai sebagai landasan pada saat COVID-19 misalnya, mana kita tidak menyebarkan virus atau kita membantu satu orang yang kesusahan, itu ibaratnya juga menyelamatkan umat manusia. Oke. Lalu mungkin saya mau bertanya nih, sejauh mana sih menurut Ibu tuh ajaran Islam tentang kasih sayangnya, tentang empatinya, apalagi dari tadi kita berbicara tentang kemanusiaan begitu kan Ibu, yang inklusif dan berkelanjutan, itu bagaimana, sejauh mana gitu Islam ini? Nah, sebetulnya ajaran Islam yang dipakai oleh Muhammadiyah yang sering dikutip itu dari teologi Al-Ma'uni kan mengajarkan kasih sayang ya. Bagaimana kita hidup manusia itu membantu sesama ya, yang berkesusahan atau yang membutuhkan. Jadi caring ya, punya empati dan punya rasa sayang, dan ini juga disebutkan di surat Al-Balad juga. Jadi ketika ayah sabu anna ayah sabu alam yarohu ahad. Jadi sudah, apakah mereka enggak mengira mereka sudah menghabiskan harta yang banyak, kemudian sudah dijadikan fisik yang lengkap, tapi kadang-kadang mereka tidak memperhatikan. Seringkali malah tahamul akobah. Jadi sering yang dicari itu malah jalan yang susah, bukan jalan yang baik ya, jalan yang baik yang memberi makan pada orang yang kelaparan ya, au it'ama fi yaumil masghaibah. Jadi ini yang memberi orang pada saat lapar itu tidak menjadi rohnya, padahal itu yang diajarkan ya. Nah, ini penting, jadi tidak hanya orang yang kelaparan, anak yatim tadi ya, ini spirit-spirit ini yang di surat Al-Ma'un, surat Al-Balad diulang-ulang ya, supaya kita mengingat bahwa Allah itu sudah menunjukkan kebajikan dan kejahatan, tapi sayangnya kita itu sering milih yang kejahatan ya, yang menarik dan menantang ya. Jadi ini yang sebetulnya menjadi spirit yang perlu terus kita bangun. Oke. Mungkin selanjutnya ini yang terakhir mungkin ya Bu ya, pertanyaan terakhir ya dari kami itu, kita sebagai umat Islam tentunya kan harus berkontribusi gitu untuk pembangunan berkelanjutan, mewujudkan kemanusiaan global juga, karena sebenarnya umat Islam yang di dunia ini tuh umat Islam itu yang paling banyak ya populasinya kan Ibu ya, salah satunya kan. Nah itu bagaimana itu Bu, kontribusi umat Islam dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan kemanusiaan global? Ya, masalah umat manusia itu kan banyak ya, salah satunya kemiskinan ya, kemudian ketidakberdayaan ekonomi, kemudian persoalan masalah lingkungan, masalah pengangguran ya tadi, kemiskinan, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya, belum lagi masalah perdagangan manusia yaitu cukup tinggi, penyakit-penyakit yang mematikan, kemudian masalah perubahan iklim yang mendorong terjadinya kerusakan lingkungan dan berbagai bencana. Itu masalahnya akan terus ada kalau manusia itu tidak aware ya, tidak memiliki kesadaran. Jadi kontribusi umat manusia yang jumlahnya sekarang menjadi paling banyak ini, kita bisa melalui diri sendiri ya, bagaimana memiliki kesadaran pentingnya memahami persoalan isu-isu yang dihadapi secara global ya, yang yang mempengaruhi kita maupun umat di dunia, seperti misalnya sekarang yang paling nyata itu kerusakan lingkungan. Karena jumlahnya orang banyak ya, alamnya dirusak untuk kebutuhan manusia. Baik untuk kebutuhan makan, kebutuhan perumahan, kemudian jalan, sehingga sudah nggak ada lingkungan
yang bisa menyangga ya, membantu kehidupan manusia ini kan tidak berkelanjutan ya. Iya. Bagaimana manusia itu bisa menggunakan alam tetapi juga ikut menjaga alam untuk selanjutnya tidak menghabiskan atau Iya. mengeksploitasi. Ya, Eksploitasi ya, jangan ini yang hanya pertama. mengeksploitasi gitu. Iya, kita itu minimal tidak ingin mengeksploitasi. Kemudian juga sikap dan gerakan. Misalnya kalau kita punya pekarangan dan sebagainya itu bisa kita mulai dengan menanam dan sebagainya ya, itu bisa mulai dari diri kita. Saya sering memberi contoh, saya sudah setahun nggak belanja sayur, nanam sendiri di polybag, wong saya nggak punya halaman ya, itu bagian dari sikap-sikap yang bisa kita praktekkan. Terus tidak membuang sampah sembarangan ya, itu juga persoalan, apalagi di Jogja ini ya, sampah menjadi persoalan besar, dan itu tidak hanya di Jogja, di kota-kota besar dunia ya. Jadi gaya hidup ya, kita sering beli boros ya, kita nggak pernah berhitung untuk satu sepatu itu berapa energi yang dipakai. Tahu-taunya sudah cuma Konsumerisme. ya, konsumerismenya tinggi, hidupnya hedon, kalau nggak ganti produk itu kayak ketinggalan zaman misalnya ya. Padahal itu menghabiskan energi dunia yang luar biasa, nggak sustain hidupnya. Karena wong masih cukup juga harus beli satu dan banyak. Ini yang kita bisa melakukan dari diri sendiri dan juga dari kelompok ya, dengan mengajak bersama-sama kelompok-kelompok untuk ayo kita mencoba gaya hidup yang tidak harus hedon, yang materialistis, tetapi yang yang ekologis dan penuh spiritual ya, mengingat sesama, jangan mengingat diri kita sendiri. Oke, berarti sebagai umat Islam ya kita harus aware ya terhadap isu-isu yang ada sekarang tentang pembangunan, berkelanjutan dan kemanusiaan juga tentunya ya kan Bu ya? Iya, Kan? berdampak terhadap kemanusiaan. Iya. Semakin rusak alamnya, semakin rusak lingkungannya, semakin banyak korbannya. Nah, ini yang perlu kita tidak ikut berkontribusi terhadap kerusakan yang ada. Baik. Mungkin sebelum kita closing ini ya Ibu ya, ada kesan pesan atau harapan untuk mahasiswa-mahasiswi di UMY, terutama nanti teman-teman OSDI mungkin ya, nanti mungkin ada harapan dari Ibu sendiri gitu. Ya, mumpung ini OSDI masih di awal ya, kita membiasakan sesuatu itu yang baik. Jadi kalau di OSDI atau calon-calon mahasiswa, calon-calon pemimpin, karena yang bisa ikut OSDI dan jadi mahasiswa di Indonesia itu hanya 2%. Dan yang bisa jadi pemimpin rata-rata pernah mahasiswa. Nah, sehingga mahasiswa itu kelompok yang terpilih ya. Jadi sebagai kelompok yang terpilih itu perlu memiliki sikap-sikap yang terpilih, perlu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang terpilih ya. Jadi ini supaya ketika kita nanti selesai jadi mahasiswa itu memberi pengaruh yang besar, tidak hanya buat diri kita sendiri, buat masyarakat, dan tadi buat semesta ya, untuk masyarakat global. Karena Mahasiswa, kita sudah iya. mulai dari masuk itu sudah tidak acuh, tidak cuek, atau tidak hanya kos kampus ya, nggak ada sesuatu ya yang dipelajari, ada sesuatu yang bisa meningkatkan ya kapasitas, pemahaman, dan juga kerja-kerja yang ihsan ya, baik ya, buah dari keimanan kita, buah dari amal soleh kita memiliki produk ihsan yang banyak. Karena mahasiswa ini juga sebagai agen perubahan ya, karena kalau orang-orang bilang itu mahasiswa sebagai agen perubahan. Ya. Gitu. Oke, mungkin teman-teman untuk mengakhiri sesi kali ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ama yang udah meluangkan waktunya gitu ya. Sekarang semoga Ibu sehat selalu. Amin. Bahagia selalu. Insya Allah. Bahagia dari dalam kita sendiri. Oke teman-teman OSDI semua, sampai jumpa di OSDI 2024. Kita tunggu kedatangan kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.